Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para siswa sekalian, masih semangat ya? Pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam keadaan kurang normal. Dalam artian kalau biasanya MPLS itu dilaksanakan dengan tatap muka, pada kali ini MPLS kita dilaksanakan secara online atau daring dalam jaringan. Tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam melaksanakan kegiatan kita, yaitu pengenalan lingkungan sekolah. Materi saya pada kesempatan kali ini adalah pengenalan lingkungan sekolah. Nah, terlebih dahulu saya perkenalkan biodata saya, nama Ragidi, pendidikan SD di SD 1 Sedayu, lulus 1983, kemudian SMP di SMP Negeri Argomulyo, lulus 1986, kemudian SLTA-nya adalah di STM Negeri Argomulyo, lulus 1989, sehingga saya itu senasib dengan kalian, sama-sama dari STM, dari SMK yang sama. Hanya saja saya lebih dulu dari kalian karena kalian baru seusia anak-anak saya. Kemudian perguruan tinggi IKIP Negeri Yogyakarta Teknik Mesin yang sekarang adalah UNJ, Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian alamat Ngentak LT66 Argorejo Sedayu. Kemudian nomor HP-nya adalah itu. Nah, kemudian keluarga. Sampai saat ini 1 istri dengan 7 anak. Ada 5 laki-laki, ada 2 perempuan. Nah, alhamdulillah masih hebat. Nah, kemudian kita lanjutkan. Sebelum kita mengenali dari lingkungan kita tidak akan lepas dari sarana dan prasarana yang ada di SMK Negeri 1 Sedayu. Nah, sarana itu apa? Dan prasarana itu juga apa? Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KKBBI ya, bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha pembangunan proyek untuk lebih memudahkan, membedakan keduanya. Nah, sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin. Sedangkan prasarana ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung, baik itu ruang kelas, ruang kantor, ataupun ruang bengkel atau RPS. Nah, kemudian pengertian menurut Permendiknas nomor 24 tahun 2017, sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Nah, secara pendidikan antara lain gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat media pembelajaran. Sedangkan yang termasuk prasarana antara lain seperti halaman, taman, lapangan, jalan menuju sekolah, dan lain-lain. Nah, itu yang mendasari yang harus ada di sekolah kita, yaitu sarana dan prasarana untuk pembelajaran di SMK Negeri 1 Sedayu. Nah, kemudian sekarang kita kenalkan dengan lingkungan sekolah kita. Bahwa di sekolah kita itu menempati luas 15.000 meter persegi atau 1,5 hektar lebih sedikit. Nah, sehingga kalau kita perhatikan di lingkungan sekolah kita itu hampir tidak ada ruang kosong. Nah, jadi semua
ruangan atau space sudah dibangun gedung. Sehingga kalau ada pengembangan di sekolah kita, itu biasanya adalah naik. Sehingga perlu sekolah kita itu dibuat tingkat. Nah sekarang rata-rata tingkat 2. Mudah-mudahan nanti kalau ada kemajuan bisa tingkat 3. Amin. Para siswa sekalian, lingkungan kita atau lingkungan sekolah kita di sebelah utara kita itu adalah dekat dengan kantor pos, kemudian sebelah timur ke utara itu ada Memorial Soeharto yang sebagai pengenalan sejarah. Kemudian sebelah timur kita itu ada makam Somenggalan yang di situ adalah digunakan untuk makam para pahlawan di sekitar Argomulyo. Nah kemudian sebelah barat sekolah kita itu adalah persawahan. Jadi kalau kita naik ke atas itu bisa melihat ke barat, itu yang dilihat di sana adalah lahan hijau yang kalau kita memperhatikan menjadikan hati kita itu menjadi segar karena dengan panorama yang indah. Kemudian sebelah selatan itu adalah perumahan penduduk. Nah sehingga posisi kita itu sebenarnya adalah di bagian sudut dari Kemusuk Kidul. Bagian sudut dari Kemusuk Kidul. Sebelah barat ada sawah, sebelah utara juga ada sawah. Kemudian sebelah timur ada jalan, sebelah selatan adalah perkampungan. Nah itu lingkungan kita yang ada di luar. Nah kemudian lingkungan kita yang ada di dalam, kita memiliki 6 jurusan atau 6 program keahlian. Ada yang pertama itu adalah desain pemodelan informasi bangunan yang nanti bahwa untuk DPIB itu penempatan lokalnya itu adalah ada di bawah. Jadi ada di bawah dekat dengan pengajaran ke timur dan ke utara. Kemudian sedikit tambah di atasnya. Nah kemudian yang dekat penggunaan ruang DPIB itu adalah ruang teori untuk teknik komputer dan jaringan yang berada di atas. Kemudian setelah dari TKJ kita perhatikan yaitu yang warna warna coklat ya. Warna coklat ini nanti banyak digunakan yang ruang teori ya. Itu banyak digunakan oleh TITL atau teknik instalasi tenaga listrik. Nah kemudian nanti untuk yang merah itu adalah banyak digunakan untuk teknik pengelasan. Kemudian yang warna hijau ruang teori itu nanti banyak digunakan dari teknik pemesinan. Kemudian yang warna biru itu nanti banyak digunakan dari teknik kendaraan ringan otomotif. Nah, itu jadi ada 6 jurusan atau ada 6 program keahlian. Nah, sehingga masing-masing program keahlian itu ada yang memimpin yang disebut dengan Kaprodi atau kepala jurusan. Yang DPIB itu kepala jurusannya adalah Bapak Zainuri SPD, kemudian TITL teknik instalasi listrik itu Kaprodinya adalah Bapak Mujadi SPD. Kemudian teknik pengelasan itu ketua jurusannya adalah Bapak Gunawan SPD. Kemudian di teknik pemesinan ketua jurusannya adalah Bapak Triatmoko SPD atau Pak Triatmoko Sugiharjo SPD. Nah, sedangkan yang ada di TKJ teknik komputer jaringan yaitu dipimpin oleh Bapak Pangarso Ariwibowo ST. Dan yang di teknik kendaraan ringan otomotif itu dipimpin oleh Bapak Suharno SPD. Nah, itu. Jadi sekalian sudah saya perkenalkan dengan masing-masing ketua program keahlian. Nah kemudian kalau kita perhatikan space yang ada di kita
bahwa kita itu memiliki pintu masuk itu ada 3, ada di sebelah timur, kemudian ada di sebelah barat, dan ada di sebelah selatan. Di mana sebelah timur itu karena kita gunakan satu pintu, itu adalah untuk pelayanan, yaitu keadaan normal, masuk dan keluar melalui pintu timur. Nah, kemudian nanti dalam keadaan darurat kita bisa menggunakan pintu barat dan juga pintu selatan. Nah, kemudian kita melaksanakan upacara itu di lapangan upacara, yang lapangan itu biasa kita gunakan untuk olahraga, di mana pada sisi selatan itu kita gunakan untuk lapangan voli, kemudian utaranya itu bisa kita gunakan untuk lapangan basket dan juga kita gunakan untuk lapangan futsal. Kemudian kita ada sarana ibadah yaitu masjid yang ada di sebelah selatan lapangan. Para siswa sekalian, saya harapkan kalian masih tetap semangat. Setelah kita perkenalkan lingkungan yang ada di sekolah kita, ini tadi sudah kita sebutkan, yaitu pintu utama adalah sebelah timur, pintu sebelah barat dan pintu selatan adalah sebagai pintu darurat. Nah, ini gambar dari pintu sebelah timur, kemudian pintu sebelah barat kita tutup, kemudian pintu sebelah selatan juga posisinya adalah dalam keadaan tertutup. Nah, ini tadi sudah kita sebut, ini adalah DPIB. Ini adalah bengkelnya atau bengkel TGB atau DPIB, Desain Pemodelan Informasi Bangunan. Nah, ini ruang prakteknya. Nah, kemudian ini adalah di situ tertuliskan Electrical Department. Ini adalah jurusan TITL atau listrik, yang di sana bengkelnya adalah cukup lengkap, ada di bawah dan ada di atas. Kemudian ini adalah bengkel TP atau teknik pengelasan, ada di sebelah timur, utara dari teknik kendaraan ringan otomotif. Ini bengkel las sebelah barat. Nah, kemudian ini adalah bengkel teknik pemesinan yang berada di utara perpustakaan. Ini adalah bengkel TKR, bengkel otomotif. Di otomotif itu kita memiliki TUK otomotif, tempat uji kompetensi otomotif. Nah, ini jurusan teknik komputer dan jaringan. Ini posisinya adalah menempati di atas atau di atasnya teknik instalasi tenaga listrik atau TITL. Nah, kemudian kita memiliki lab bahasa Inggris di lab yang kita punya. Kemudian lab fisika ada di sebelah barat yang berdekatan dengan lab kimia yang dapat kita gunakan untuk praktikum baik fisika maupun kimia. Nah, kemudian punya lab simulasi digital atau SimComDic, kalau dulu adalah KKPI. Nah, kita memiliki dua lab, jadi ada lab 1 dan lab 2, yang sementara posisinya yang dulu di sebelah barat perpustakaan, yang lab 1 itu pindah di sebelah barat dari kantor tata usaha. Nah, kemudian ini tidak perlu saya sampaikan, tadi sudah kita sebut, ini juga. Nah, sekarang kita perkenalkan, yaitu dengan fungsionaris yang ada di SMK Negeri 1 Sedayu. Yang pertama ini adalah Dr. Andes Haji Suyut MPD. Ini adalah kepala sekolah kita, yang beliau itu dulu juga pernah mengajar di SMK Negeri 1 Sedayu. Nah, kemudian beliau tinggal itu di perumahan Sidoarjo Kajian.
Nah, kemudian ini adalah WKS 1 kurikulum Bapak Al-Rosyid Ridho SPD. Ini yang putra ini ya, jangan keliru yang pakai jilbab. Ini kita ambilkan dari foto profil biar nanti lebih kenal. Nah, ini adalah WKS kurikulum. Dia adalah mengajar di DPIB, kemudian beliau tinggal di perumahan daerah Perengwetan, perumahan Pelita ya, yang ada di Perengwetan, Argorejo, Sedayu, Bantul. Nah, kemudian yang berkacamata ini adalah WKS kesiswaan Bapak Arifin Hafid SPD. Nah, kebetulan masuk di SMK 1 Sedayu, itu PNS-nya bareng saya. Tapi saya lebih dulu di sini 2 tahun, karena saya 2003 menjadi guru bantu di SMK Negeri 1 Sedayu. Bapak Arifin Hafid ini tinggal di Kota Gede. Nah, beliau juga ngajar di teknik kendaraan ringan otomotif. Nah, kemudian ini adalah saya sendiri, Rakidi, yang tengah ya, jangan keliru yang paling kiri atau paling kanan. Kebetulan ini adalah alumni dari SMK Negeri 1 Sedayu 89. Nah, kemudian pernah menjadi guru bantu di sini. Sebelumnya adalah menjadi guru tetap yayasan di SMK Muhammadiyah 1 Muntilan 10 tahun. Kemudian 2003 di SMK Negeri 1 Sedayu sebagai guru bantu, 2005 sebagai PNS di SMK Negeri 1 Sedayu. Nah, kemudian ini adalah foto profil saya yang saat ini. Nanti mungkin yang ke depan bisa berubah. Nah, kemudian ini bersama anak yang ke-6 dan ke-7. Nah, sekarang yang ke-6 sudah masuk SMP, yang ke-7 sudah kelas 2 SD. Kemudian saya tinggal di Ngentak RT 66 Argorejo, Sedayu, Bantul. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini adalah Bapak Sunarko SPD sebagai WKS 4 bidang humas. Beliau ngajarnya adalah sama dengan saya di teknik pengawasan. Nah, kemudian dia tinggal ini jauh ini, yaitu di Gunung Kidul, di Wonosari, dari alun-alun ke utara. Nah, ini bersama anaknya yang kedua. Nah, kemudian yang cantik ini adalah Kepala Tata Usaha atau KTU SMK Negeri 1 Sedayu, yaitu Ibu Muji Lestari SE. Ini yang bertugas mengatur ketatausahaan di SMK Negeri 1 Sedayu. Tinggalnya dekat, yaitu di Des Argomulyo, Sedayu, Bantul. Dulu pada waktu saya sekolah ini masih kecil, tapi sudah bekerja di sini. Karena dulu baru lulusan SEMEA langsung bekerja. Sekarang sudah besar, sudah jadi KTU. Kemudian yang ini adalah penguasa dari perpustakaan atau kepala perpustakaan SMK Negeri 1 Sedayu, yaitu Ibu DRA Maria Estri Putranti MPD. Ini tinggalnya itu adalah di sebelah timur Bintaran. Nah, ini Bu Maria Estri Putranti SPD. Beliau sebagai kepala perpustakaan SMK Negeri 1 Sedayu. Nah, kemudian beliaunya itu ngajarnya adalah bidang studi fisika. Jadi nanti yang berhubungan dengan fisika itu nanti bisa tanya ke Bu Maria, termasuk kalau urusannya dengan perpustakaan itu juga bisa berhubungan dengan Bu Maria. Nah, ternyata habis. Nah, para siswa sekalian, sebagian fungsionaris SMK Negeri 1 Sedayu
itu sudah saya perkenalkan. Mudah-mudahan kalian nanti bisa kenal. Kalau suatu saat berhubungan dengan beliau, itu kalian sudah paham dengan orang-orangnya. Nah, kemudian termasuk yang lain, mungkin kaprodi dan sebagainya, nanti kalian akan lebih kenal, lebih dekat, itu nanti di jurusan masing-masing. Dan untuk guru-gurunya, itu juga nanti kalian akan lebih kenal dengan beliau, lebih dekat lagi pada waktu pembelajaran. Nah, kemudian tadi fungsionaris yang belum kita sebutkan, itu adalah kepala program umum, yang beliau adalah Bapak Eko Suryono SPD. Jadi beliau sebagai koordinator dari guru-guru normatif dan adaptif di SMK Negeri 1 Sedayu. Nah, kemudian beliau tinggal itu di Sayegan, Sleman. Dan akhirnya para siswa sekalian, marilah kita tetap bersemangat untuk belajar walaupun keadaan kita adalah serba terbatas karena kita tidak bisa tatap muka ya. Nah, sehingga hanya seperti ini yang dapat kita laksanakan. Yang penting kalian tetap bersemangat untuk belajar walaupun pembelajaran kita lakukan secara daring. Oke, tetap bersemangat. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.